Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Seperti biasa kita akan belajar matematika. Khususnya hari ini kita akan belajar tentang permutasi. Baiklah, sebelum belajar marilah siapkan dulu alat-alat tulisnya. Jangan lupa berdoa. Kemudian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, seorang kandidat presiden hanya dapat mengunjungi 6 provinsi dari 10 provinsi yang ingin dikunjunginya. Berapa banyak cara dengan urutan yang berbeda dia dapat mengunjungi provinsi tersebut? Nah, ingat ya, ini urutan yang berbeda. Berarti kalau sudah menyangkut urutan, maka dia berkaitan dengan rumus permutasi. Hati-hati nanti ya, jangan salah menggunakan rumus. Jangan sampai kalian menggunakan rumus kombinasi. Nah, ini permutasi ya, atau ada juga yang menulis N, R, atau N, P, R. Ada juga seperti ini ya. Rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Oke. Nah, pada soal kita ini N-nya berapa? Berapa semua unsur yang ada? Berapa provinsi yang ada? Nah, benar sekali, provinsi ada 10 di sini. Akan dikunjungi sebanyak 6, berarti otomatis R-nya adalah 6. Sehingga rumus kita menjadi 10 faktorial dibagi 10 kurang 6, 4 faktorial. Jadi ini 4 faktorial kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 dikali 10 per 4 faktorial. Nah, kita coret. 5 kali 6 30 kali 7 210 kali 8 kali 9 dan dikali 10. Hasilnya adalah 151.200. Ini jawabannya ya. Nah, jadi ada sebanyak 151 cara ya, 151.200 cara. Lanjut soal nomor 2. Bilangan yang terdiri dari 4 angka disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Hitunglah banyak susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan. Oke. Angkanya tidak boleh berulang. Oke, seperti biasa. Rumus permutasinya P. Unsurnya berapa? Semua unsur. Nah, unsur yang ada adalah 6. Nah, kemudian yang disusun adalah 4 angka, berarti R-nya adalah 4. Maka rumus menjadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial, karena 6 dikurang 4 adalah 2. Jadi ini 2 faktorial 3, 4, 5, 6. Kemudian dibagi 2 faktorial. Ini coret. 3 kali 4 12 kali 5 60 kali 6 360 cara. Oke. Masih mudah ya soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini silakan. Pada suatu pameran karya seni, lukisan ditempatkan pada baris. Nah, jika ada 10 lukisan, berapa banyak susunan yang bisa kita bentuk? Nah, ini lagi-lagi permutasi karena menyangkut barisan. Oke, kita lanjutkan. Barisan P. Unsur yang ada berapa? Berapa banyak lukisannya? 10. 10 berarti. Yang akan diurutkan berapa? Juga 10. Berarti P 10,10. N-nya 10, R-nya juga 10. Karena 10 yang akan kita susun, akan kita urutkan. Berarti 10 faktorial dibagi 0 faktorial. Karena 10 kurang 10 adalah 0. Berarti 0 faktorial. Jadinya 10 faktorial, karena 0 faktorial itu 1. Berarti berapa jawabannya? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali
10 ya, berapa hasilnya? Nah, 10 faktorial itu adalah nih. Ini sudah Bapak cari duluan ya. 800 3.628.800 cara. Ini ya, untuk menyusun lukisan pada acara pameran. Masih mudah ya. Oh ya, kemudian ini harus ingat P n, maka hasilnya adalah n faktorial. Ini nanti dipakai ya, P n, adalah n faktorial. Ini udah kita cari karena 0 faktorial itu adalah 1. Ini diingat nanti, kita pakai nanti. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Terdapat 4 buku matematika, 3 buku fisika, dan 5 buku kimia. Pertanyaannya, kita diminta untuk menyusunnya. Nah, buku yang pertama itu adalah yang A dulu ya. Buku yang sejenis saling berdampingan, berarti ini buku MTK. Kemudian buku fisika dan buku kimia. Oke, dia ada 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5. Oke. Nah, untuk menyusun ini kita menggunakan rumus permutasi. Karena matematika ada 4, berarti 4P4. Karena 4 unsur akan kita susun pula 4, berarti 44. Nah, otomatis ini 3P3. Ini otomatis 5P5. Kita cari. Nah, kemudian urutan ini matematika, fisika, kimia ini bisa juga kita acak juga. Berarti habis ini bisa jadi dia fisika, dia kimia, kemudian matematika. Ini bisa juga kita acak menjadi 3P3 ketiga susunan ini. Bisa jadi nanti kimia lagi, kimia, fisika, matematika urutan. Jadi bisa kita susun 3P3. Nah, kita cari 4P4 ini adalah 4 faktorial. Kemudian kita kalikan dengan 3P3 yaitu 3 faktorial. 5P5 adalah 5 faktorial dikali 3 faktorial. Berapa hasil semuanya? Nah, hasil semuanya adalah 103.680 cara. Oke. Kemudian soal yang B nya, itu buku fisika saja yang saling berdampingan. Berarti fisika ini yang 4 ini dia saling berdampingan, berarti fisika. Oke, fisika berarti dia 3P3, otomatis menjadi 3 faktorial. Kemudian matematika ada 4. Kemudian kimia ada 5, 1 2 3 4 5. Nah, otomatis semuanya ada matematika itu 4 ditambah 5, jumlahnya adalah 9. Kemudian ditambah 1. Kenapa 1? Ya, kita menganggap fisika ini satu blok, dia tidak boleh berpisah, maka otomatis seluruh unsur ada 10. Nah, 10 inilah yang akan kita susun, kita urutkan menjadi 10P10, artinya 10 faktorial. Nah, untuk menjawab pertanyaan B, ya udah kita kalikan aja 3 faktorial. 3 faktorial berarti yang ini dikali 10 faktorial. Hasilnya adalah 21.772.800.
Ini jawabannya ya untuk soal nomor D. Agak panjang, tapi mungkin di ujian nanti tidak seperti ini kunci jawabannya. Tapi konsepnya kalian harus paham seperti ini ya. Baiklah, lanjut ke soal selanjutnya. Berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata statistika? Oke, berarti ini permutasi unsur yang sama ya. Kita hitung dulu. Statistika itu ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 10 ya. Berarti kata statistika itu ada 10 huruf. Berarti semuanya menjadi 10 faktorial. Kita lihat huruf S. Huruf S ada berapa kepada kata statistika? Nah, benar sekali. Dia ada 2. Berarti menjadi 2 faktorial. Huruf apa lagi yang? Huruf T. T berapa? T juga 1, 2, 3. Ada 3 ya. Berarti menjadi 3 faktorial. Huruf A ada 1, 2. Berarti ada 2. Menjadi 2 faktorial. A, T, I. I juga 2 ya. Setelah itu huruf K. Huruf S. S sudah. Huruf K lagi. Huruf K juga ada K1 ya. Berarti 1 faktorial. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita berarti rumusnya menjadi 10 faktorial dibagi huruf yang sama tadi. Berarti huruf S dibagi dengan faktorial huruf S. Berarti 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 dikali 2 dan dikali 1 faktorial. Oke. Ini kita coba jawab ya. Berarti kita ubah di atas menjadi bentuk 3 faktorial. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 2 faktorial, berarti menjadi 2 faktorial. Kemudian dia 3 faktorial. Kemudian menjadi ini 2 faktorial. Oke, 2 berarti menjadi 2 dikali 2 dikali 1. Ya, ini kita hapus saja ya. Ini tidak ada. Karena 2 faktorial itu kan kalian tahu 2 faktorial itu adalah 2. Langsung aja kita ubah. Berarti yang 3 faktorial kita coret. Nah, ini 2 dengan 2 ini kan 4. Ini kita coret habis. Kemudian ada 2 lagi. 2 kita coret. Ini dah. Berarti tinggal 3. Dan kalikanlah hasilnya. 5 kali 3 kali 7 kali 8 kali 9 dan kali 10 hasilnya adalah 75.600 cara. Paham ya? Jadi seluruh huruf itu seluruh hurufnya kita buat faktorial dibagi huruf-huruf yang sama tadi. Paham ya? Mudah dipahami untuk soal ini. Kita lanjut. Pada suatu ruas jalan dipasang lampu hias yang terdiri dari 3 bolam kuning, 6 bolam merah, dan 4 bolam hijau. Tentukan banyak cara memasang lampu-lampu hias tersebut. Jika bolam berwarna sama tidak dapat dibedakan. Jadi yang sama itu kita kita anggap sama berarti ya. Yang warna 3 kuning itu berarti semuanya sama. Nah, ini konsepnya sama dengan huruf tadi. Kita hitung dulu seluruh bolam. 3 tambah 6 tambah 4 otomatis 13 ya. Maka seluruhnya menjadi 13 faktorial. Kemudian dibagi unsur yang sama. Kuning itu ada 3, berarti 3 faktorial dikali 6 faktorial dikali 4 faktorial. Oke. Dah kita ubah dia menjadi 6 faktorial. 6 faktorial 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Oke. Dibagi 3 faktorial itu adalah 6.
kemudian 6 faktorial kita biarkan. 4 faktorial itu berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4. Oke, 6 kita coret. Kemudian ini 6 dengan 12 tinggal 2. Oke, kemudian mana lagi, ini 2, berarti ini habis, tinggal 3 kita coret. Ini juga 9 bagi 3 adalah 3. 4 kita coret, dengan 8 tinggal 2, berarti 7 kali 2 kali 3 kali 10 kali 11 kali 13. Berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah nih 60.060 jawabannya. Mudah ya dipahami, konsepnya sama dengan yang huruf-huruf tadi. Kita hitung dulu seluruh hurufnya, kita hitung dulu seluruh bola lampunya, baru kita bagi dengan unsur-unsur yang sama. Lanjut. Nah ini, berarti meja bundar, berarti dia permutasi siklis. Ingat, permutasi siklis itu rumusnya adalah n dikurang 1 faktorial. Ini permutasi siklis. Nah berarti kalau ada 7 orang, otomatis 7 dikurang 1 faktorial, berarti 6 faktorial. 6 faktorial itu sama juga dengan 720. Oke, ini permutasi siklis, rumusnya P n kurang 1. N itu seluruh unsur. Berarti kalau ini 7 orang, berarti 7 orang, seluruh orang. Jadi, orang ada 7 dikurang 1 menjadi 6 faktorial. Oke. 6 faktorial itu hasilnya 720. Oke, masih ke masih lingkaran, berarti masih permutasi siklis. Kita hitung dulu semuanya ya. 5 laki-laki dan 3 perempuan, otomatis ada 8. Kemudian ada syaratnya ini, anak perempuan selalu berdekatan, berarti P1, P2, P3 ini selalu berdekatan. Sisanya laki-laki, L1, L2, L3, L4, L5. Nah mereka ini, yang perempuan ini selalu berdekatan, tidak boleh dipisah. Jadi karena tidak boleh dipisah, kita anggap dia satu blok, berarti L. Jadi berapa semua unsur lagi? Berarti 5 laki-laki ditambah LK, ini P berarti ya, ditambah P menjadi 6 seluruh unsur ya. Berarti dia menjadi 6 dikurang 1 faktorial, menjadi 5 faktorial. Kemudian ini kita jangan lupa juga, perempuan ini selalu berdekatan, berarti perempuan itu kita permutasikan juga, berarti 3P3 sama dengan 3 faktorial. Karena dia bisa berganti susunan, bisa jadi di sini P3, nanti di sini P1, di sini P2, atau sebaliknya. Jadi bisa kita buat permutasi juga. Jadi tinggal kita kalikan 5 faktorial, berarti untuk menjawab soal ini 5 faktorial dikali 3 faktorial. Intinya hasilnya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, 1 kali 2 kali 3. Berarti 2 kali 3 6 kali 2 120 kali 6 12 adalah 720. Oke, ini ya. Paham ya? Jadi ini masih permutasi siklis. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang paham, silakan di komen ataupun di kelas nanti ditanya kepada Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.